Bapak sendiri sebenarnya apa ada harapan begitu? Ingin kemana sih sebetulnya yang Bapak harapkan santri-santri Nurul Quran ini ke depannya, santri-santri Bapak ini ke depan, apakah akan menjadi apa yang mungkin Bapak cita-citakan ke depan ini supaya mungkin bisa mendorong anak-anak santri bisa terus berjuang di luar sana? Kira-kira seperti apa harapannya? Ya, harapannya tentunya bagi seorang guru adalah ketika santri sudah bisa belajar, kemudian dia mampu mempelajari semua itu, terutama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa ba'du. Selamat siang untuk seluruh viewers NQ. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok yang mungkin tidak asing lagi bagi kalangan warga pesantren Nurul Quran dan mungkin bagi kalangan para MTQers. Nah, gitu. Kita akan sedikit membahas bagaimana tentang pesantren Nurul Quran di Cisayong ini berdiri, lalu kenapa namanya Nurul Quran begitu, lalu siapa yang mendirikan untuk pertama kali pesantren ini. Kalau kata Bung Karno dan versi saya mungkin jas lurah, jangan lupakan sejarah, sehingga kita hari ini akan membahas putar sejarah berdirinya pesantren Nurul Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bersama kita Kiai Haji Ahmad Ubaidinur, lulusan alumni PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat selalu ya. Ya, Masih sehat. puasa ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah. Ya, berbicara tentang Nurul Quran ini Pak Kiai. Sebenarnya Nurul Quran ini dulu namanya Nurul Quran itu kenapa namanya? Kok bisa Nurul Quran? Kenapa kepikiran Nurul Quran? Kenapa nggak pikir Udatul Falah gitu namanya? Atau Al-Falah atau An-Nur mungkin sesuai nama pakai. Memang masing-masing pesantren itu punya perjalanan masing-masing. Jadi pada waktu itu ketika kita kedatangan seorang ulama besar, di mana beliau punya pesantren yang bernamakan Nurul Iman begitu. Jadi kita itba'nya ke Habib tersebut. Kemudian timbullah ide dari guru kita, yakni Kiai Haji Ahmad Fadil Abdullah, menamakan dengan Nurul Quran. Kata beliau, kita bagi-bagi dakwahnya. Ketika Nurul Iman mendakwahkan misal pesantren bahasa atau pesantren dengan ciri khasnya masing-masing, nah kita mendakwahkan Al-Quran. Oleh karenanya kita menamakan Nurul Quran. Oh ya, jadi itu tiba untuk mengambil berkahnya ya. Untuk mengambil berkah dari seorang Habib yang karismatik lah pada waktu itu. Nah, sedangkan kita punya kekhasan di keluarga kita itu Ahlul Quran. Oleh karenanya pesantrennya lebih mengedepankan kequranan. Gitu. Ya. Jadi berarti memang di sini ada makna di balik nama, begitu ya? Betul. Perjalanan sejarahnya luar biasa. Nah, ini berbicara tentang sejarah nih. Pastinya kan perjuangan membangun pesantren itu kan tidaklah mudah gitu ya. Ada sangat perjuangan yang cukup besar sekali. Nah, bisa mungkin diceritakan oleh Pakai bagaimana perjalanan membangun pesantren ini, mungkin dari awal kapan pesantren ini didirikan, lalu siapa sajakah mungkin yang berperan aktif untuk menghidupkan pesantren pada masa lalu, mungkin tidak semudah sekarang. Betul. Di masa itu sebetulnya kita keluarga yang mungkin sangat berkecil hati kalau bisa membangun pesantren gitu. Namun dalam perjalanannya ada guru-guru kita yang membesarkan hati kita hingga seperti mempersiapkan semuanya lah gitu. Di saat kita masih belajar rasanya mungkin nggak mungkin lah bisa membuat pesantren. Namun seorang guru atau orang tua tentulah berharap anak-anaknya sukses belajar di pesantren juga bisa membuat pesantren begitu. Akhirnya dalam perjalanannya alhamdulillah berkah dari doa orang tua,
juga doa guru, kemudian motivasi mereka gitu, menyekolahkan kita semua, kita dipesantrenkan semua dengan harapan suatu saat nanti bisa berkumpul bersama untuk mendirikan pesantren. Akhirnya ada sebuah ide dari seorang guru yang ingin mempersatukan keluarga kita. Jadi terjadilah sebuah silaturahim dalam bentuk pernikahan antara seorang anak murid dengan gurunya, sehingga disitulah muncul ide bagaimana caranya agar bisa mengembangkan kemampuan masing-masing dari anak ini. Nah, akhirnya kita berumbuk bersama, di mana orang tua membantu dari segi materi, kemudian anak-anaknya tentunya mengembangkan ilmunya sambil mengembangkan ilmunya. Nah, dengan modal bismillah pada waktu itu semangat orang tua juga semangat dari guru yang istilahnya luar biasa, juga didukung oleh anak-anaknya yang memang ada sebagian yang sudah selesai belajarnya. Akhirnya kita mencoba untuk memberanikan diri, dimulai dari pondasi awal, misalnya pendirian majelisnya, kemudian kelas-kelasnya dan sebagainya gitu. Nah, disitulah menjadi awal tolak ukur bahwa memang rezeki itu kalau sudah dimulai ada saja jalannya. Ada saja jalannya gitu. Ya, alhamdulillah dari manapun arahnya gitu, dengan upaya luar biasa, meskipun memang tidak mudah karena kita membangun pesantren di daerah katakanlah kampung yang mungkin tidak ramai gitu. Jadi sangatlah istilahnya nggak mudah lah begitu ya. Tapi alhamdulillah semua itu karena niat yang luar biasa, doa restu orang tua, bantuan orang tua, juga doanya guru gitu, sehingga semuanya berjalan dengan lancar lah begitu. Meskipun tidak bisa cepat, tapi betul-betul perlahan, bahkan sampai detik ini pun masih kita bangun proses dari pesantrennya. Begitu kira-kira perjalanan awalnya gitu. Ya, memang tidak mudah ya jalannya, dan memang ada di belakang kesuksesan pesantren Nurul Quran hari ini itu karena ada doa restu dari orang tua juga, restu dan guru para juga. guru. Betul, itu penting itu. Penting ya. Kemudian mempersiapkan anak-anak atau keluarga untuk menjadi istilahnya SDM yang mumpuni lah begitu. Sehingga bisa besar langsung cepat. Nggak bisa, tentunya prosesnya nggak bisa, yang membangun aja nggak bisa. Tapi juga harus disiapkan SDM-nya, kemampuannya gitu. Jadi agar tidak timpang, tapi harus seimbang antara membangun dan SDM-nya begitu. Ya, luar biasa sekali ya. Nah, bicara memang tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang sejarah ini. Mungkin kita panggil Pak Kiai ini biasa manggil dengan sebutan Baba. Betul. Gitu ya. Para santri biasanya manggil Baba nih. Mungkin saya juga akan panggil dengan sebutan Baba kali ya. Nah, Baba ini kan berjuang di sini dari nol mungkin ya. Lalu gimana Mbak? Ini orang bertanya, ini kok bisa pesantren ini bisa langsung luas begini dalam waktu berapa tahun berarti ini Mbak? 18 tahun ya. 18 tahun ya. Tapi bisa langsung seluas ini gitu. Apakah mungkin ada ikhtiar doa atau ada tips yang memang itu dilakukan, yang mungkin Bapak rasa ini menjadi jalan di mana Nurul Quran itu menjadi pesantren yang sudah besar gitu, mulai besar begitu. Sebetulnya hal-hal seperti itu mengalir sebetulnya. Jadi kita juga tidak berharap langsung mewah atau langsung cepat besar begitu. Kita ngalir aja, karena patokan kita adalah yang penting amanah gitu. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh para dermawan atau para donatur gitu, sebaik mungkin kepercayaan itu kita wujudkan sesuai dengan apa yang kita niatkan dari awal. Misalnya kita ingin membangun, maka wujudkan dengan bangunan. Kita ingin memberikan katakanlah keluasan kepada guru-gurunya untuk pengembangan pesantren, ya kita bantu, kita dukung mereka juga untuk mengembangkan pesantren. Jadi intinya semuanya kembali kepada amanah. Jadi membangun pesantren itu tidaklah mudah, tapi ketika kita mendapatkan rezeki sedikit ataupun besar dapat diamanahkan dengan sebaik mungkin, maka insya Allah wujudnya yang sedikit itu akan menjadi besar gitu. Apalagi yang besar begitu ya. Yang sedikit aja akan berkah, apalagi yang besar banyaklah begitu.
Jadi penting agar kita amanah dalam melakukan sesuatu, bisa dipercaya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak baik lah begitu. Semisal ketidakjujuran dan sebagainya gitu. Karena itu akan merusak semuanya gitu, merusak kepercayaan. Oleh karenanya kita punya prinsip bahwa kita harus amanah, dan sampai kapanpun kita harus amanah. Kita tidak memandang bantuan orang sedikit ataupun besar, tapi apapun yang diberikan oleh orang lain, para dermawan dan donatur, itu harus betul-betul kita maksimalkan untuk kepentingan pesantren. Wah, luar biasa. Berarti memang menjaga amanah itu ya, Betul. penting banget gitu. Penting. Karena mungkin tidak semua orang juga mungkin bisa Betul. amanah dengan apa yang dititipkan. Betul, dan tidak mudah itu. Tidak mudah juga ya, kegoda juga nanti Iya. takutnya khawatirnya ya. Terkadang bukan masalah besar atau kecil, tapi itu tadi, ketika orang itu tidak amanah gitu, jangankan yang besar, yang kecil aja bisa hilang gitu. Oh iya. Apalagi yang besar gitu. Jadi harus dimulai dari yang kecil dulu. Ya, kalau kita amanah dalam hal yang terkecil sekalipun, walaupun 1 rupiah kita amanah, insya Allah 1 juta, 100 juta pun akan amanah gitu. Tapi ketika yang kecil aja nggak amanah, apalagi yang besar gitu. Akhirnya orientasinya untuk pribadi. Ya. Berarti memang cukup penting ya untuk kita, mungkin nih kalian semua nih yang mau tahu tips soal bangun pesantren gitu ya. Memang harus amanah ya, karena rezeki sudah dikasih sama Allah, mungkin Betul. bagaimana kita mau jaga amanahnya apa enggak begitu ya, Pak ya. Nah, bicara juga nih, Pak, soal tujuan nih, Pak. Kira-kira dulu Bapak kepikiran nggak bakal punya pesantren begitu sebesar ini gitu, lalu santrinya pun tahun kian terus bertambah gitu. Apakah dulu memang punya cita-cita pengen bangun pesantren kah, atau sekarang tidak bisa membayangkan kok tiba-tiba jadi pimpinan begitu? Apakah emang sudah ada pikiran sebelumnya? Nah, gimana, Pak? Jadi memang setiap santri pastilah ya, suatu saat dia ingin mengamalkan ilmunya begitu ya. Jadi memang harus punya wadah. Seorang santri itu harus punya wadah ketika dia pulang gitu ya. Nah, cuman memang perjalanannya kan wadah ketika kita pulang itu berbeda-beda. Kalau katakanlah kita mampu atau orang tua kita mampu, mungkin mudah untuk membuat sebuah wadah gitu. Tapi ketika kita tidak mampu, dalam arti bukan orang yang mampu keuangannya gitu, memang tidak mudah istilahnya membuat sesuatu yang tempat yang bisa kita ngaji lah di situ misalnya gitu. Jadi awalnya ya niat aja sebetulnya, niat yang kuat, kemudian motivasi dari orang tua yang ingin punya pesantren, kemudian akhirnya kita sama-sama berjuang begitu, bahkan musyawarah, bahkan kita tidak hanya mengandalkan dermawan gitu. Karena amanah dari guru kami itu, dulu beliau mengatakan bahwa kalau kamu ingin membuat pesantren itu menjadi besar, jangan, kalau hanya mengandalkan orang lain itu tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah wujud. Tapi ketika kita berkorban dari diri kita juga, artinya misalnya apa yang kita punya ya kita keluarkan untuk pesantren kita lah gitu. Apa yang kita mampu kita keluarkan gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan kemampuan dari orang-orang luar gitu, tapi dari diri kita sendiri harus berani berkorban gitu. Nah, disitulah mungkin menjadi motivasi lah atau dorongan yang luar biasa, sehingga pada waktu itu ya kita tidak sayang untuk uang pribadi pun digunakan untuk kepentingan pesantren. Artinya semuanya didorong ke sana lah gitu. Karena tujuan awalnya sederhana. Tujuan awal sederhana, kita hanya ingin ngajar ngaji lah gitu. Ngajar ngaji, makanya awal berdiri pesantren itu walaupun kita belum punya bangunan, hanya punya katakanlah tanah peninggalan orang tua, kan, tanah peninggalan orang tua yang pindah ke kota gitu, kita tempatin. Kemudian kita punya santri saudara sendiri, kita ambil lah gitu, kita pinta yuk kita ngaji 1-2 orang gitu. Karena memang niat awal kita ingin ngajar ngaji gitu. Jadi nggak kepikiran misalnya bangun ini bangun itu gitu, karena ya untuk rumah aja kita waktu itu belum punya gitu, apalagi mikirin bangunan yang lain gitu, ya kan. Tapi alhamdulillah ternyata pada prosesnya gitu, karena kita mementingkan urusan umat gitu, urusan pesantren, akhirnya yang lain pun ya bisa terwujud gitu. Nah, Allah kasih jalan lah gitu, ada aja jalannya gitu, sehingga kita juga istilahnya bisa berteduh di rumah kita masing-masing. Kita juga masih bisa membangun pesantren lah gitu, semuanya berjalan gitu.
ketika kita mengutamakan kepentingan Allah, maka kepentingan kita pun akan diutamakan oleh Allah. Itu Itu luar biasa ya. Memang di saat kita mementingkan kepentingan Allah, gitu, kepentingan dakwah ya begitu, betul. itu Allah nanti akan kasih jalannya. Wah, itu sesuai banget dengan hadis Nabi ya. Betul. Nah, bicara lagi nih Mbak tentang santri NK sekarang kan ini Nurul Quran NK disebutnya ya. Betul. Sekarang ini kan terus bertambah gitu ya. Dan memang Nurul Quran ini kan konsentrasinya ke pesantren Al-Quran. Betul. Nah, kira-kira Baba sendiri memiliki pandangan seperti apa sih Al-Quran hari ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan bagaimana sih sebenarnya peran NK Nurul Quran yang hadir di tengah-tengah pendidikan ini di Indonesia ini akan seperti apa ke depan itu, Pak, kira-kira? Ya, jadi kita sebetulnya sejarah kita sendiri begitu ya. Ketika kecil sulit sekali membaca Al-Quran gitu. Bahkan kita ngaji pun boleh dikatakan asal ngaji lah begitu, sama guru ngaji. Ketika ada orang yang bisa ngaji, kita tidak tahu itu ahli atau tidak, pokoknya kita ngaji aja lah begitu ya. Kalau di kampung kan seperti itu. Nah kemudian akhirnya kita punya pemikiran, kalau ngajinya tidak teruji, rasanya bagaimana hasil dari pengajarannya begitu ya. Jadi akhirnya kita belajar keluar, kemudian kita belajarin Al-Quran betul-betul belajar, artinya dari mulai alif sampai ya-nya, dari mulai panjang, pendek, dan makhrajnya lah gitu. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kita bawa ke pesantren atau ke kampung lah begitu. Nah, disinilah kita melihat manfaatnya yang luar biasa gitu. Ketika kita sudah mampu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan semakin indah gitu, akan semakin terasa lah ke dalam hati lah begitu. Kemudian tanggung jawab seorang guru pun lebih ringan begitu, dibandingkan kita ngajar dalam posisi misalnya hanya sekedar bisa begitu, hanya sudah bisa baca, misalnya bisa baca Iqra atau bisa baca Quran gitu. Tapi kalau bisa tidak hanya sekedar bisa baca, tapi harus tahu hukum dan kaidah-kaidah dari Al-Quran itu sendiri, sehingga apa yang kita ajarkan kepada orang lain itu atau kepada santri kita itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa menerapkan kaidah-kaidah Al-Quran di bacaan Al-Quran adalah wajib gitu. Walaupun secara teori mungkin fardu kifayah, tapi secara prakteknya kita harus benar dalam baca Al-Quran. Itulah motivasi awal bagi kita sebagai guru, terutama ingin agar anak-anak santri kita itu bagus dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya bisa baca, tapi dia bisa tahu kaidah-kaidah dari Al-Quran itu sendiri. Minimal dia tahu makhrajnya, atau dia tahu mana yang panjang dan pendeknya gitu. Insya Allah barokah ke depan. Nah, Masya Allah. Berarti memang keindahan Al-Quran, keberkahan Al-Quran itu sangat terasa sekali ya. Betul, sangat-sangat. Berarti nanti kira-kira ini Mbak melihat anak-anak sekarang kan, apalagi Nurul Quran ini kan sekarang sudah diprogramkan khusus untuk khatmul Quran gitu ya. Berarti kan bacanya sudah kalau bahasa sekarang mungkin tersertifikasi lah ya, teruji begitu. Bapak sendiri sebenarnya apa ada harapan begitu tentang ingin kemana sih sebetulnya yang Bapak harapkan santri-santri Nurul Quran ini ke depannya, santri-santri Bapak ini ke depan, apakah akan menjadi apa yang mungkin Bapak cita-citakan ke depan ini, supaya mungkin bisa mendorong anak-anak santri bisa terus berjuang di luar sana. Kira-kira seperti apa harapannya? Ya, harapannya tentunya bagi seorang guru adalah ketika santri sudah bisa belajar, kemudian dia mampu mempelajari semua itu, terutama Al-Quran ya, harapan terbesarnya adalah dia bisa mengamalkan itu semua gitu. Baik mengamalkan dalam bentuk teori ataupun prakteknya gitu. Kalau dalam bentuk teori tentunya sebagai katakanlah pimpinan pesantren, kita ingin anak-anak kita itu bagus bacaannya, juga bisa mengajarkan kepada yang lain, pada orang-orang sekelilingnya minimal gitu, atau minimal untuk keluarganya gitu, agar mereka mendapatkan pengajaran Quran yang betul-betul memang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Harapan yang lebih besar lagi tentunya kita ingin seorang santri yang istilahnya bisa lebih maju
bila perlu ada pesantren lain yang mendukung itu, wadah-wadah mereka yang bisa mendukung ilmu mereka lah gitu, sehingga ilmu mereka itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, juga bisa diamalkan untuk umat, Iya, iya, iya. jadi manfaat ke depannya lah begitu. Hmm. Jadi harapan terbesarnya itu. Kemudian juga yang terpenting lagi adalah bisa memahami Al-Quran. Artinya tidak harus kita ahli tafsir, tapi minimal Al-Quran itu istilahnya ada dalam hati kita lah gitu. Di hadis Rasulullah dikatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah gitu, syafi'an li ashabi gitu. Artinya ya minimalnya Quran, jadikan Quran sebagai penyelamat untuk kita lah ke depannya gitu. Jadi jangan sebaliknya, justru Quran yang kita tinggalkan itu akan melaknat kita, naudzubillahi min dzalik gitu. Kita berharap Quran adalah penyelamat buat kita di dunia ataupun di akhirat. Karena jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun gitu ya. Jadi artinya Quran itu dijaga oleh Allah, begitupun orang yang menjaga Al-Quran pastilah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting buat semua, terutama santri-santri, agar Al-Quran itu dijaga di dunia ataupun di akhirat kelak. Artinya jangan sampai Quran hanya sekedar dibaca ketika di pesantren, Quran hanya sekedar dihafal ketika di pesantren gitu. Tapi Quran itu dibawa kemanapun dia berada, atau dimanapun dia berada, dia harus berpegang kepada Al-Quran yang dia baca, dihafal setiap harinya gitu. Jadi tidak hanya momen ketika di pesantren aja dia baca Quran gitu, tapi sepanjang hidupnya dia harus bisa mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran, harus dia lakukan gitu. Buat apa? Ya buat masa depan kita. Minimal insya Allah Quran akan menyelamatkan kita. Syafaat. Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu mungkin keyakinan ya, kalau kita mencintai Al-Quran, kita senang dengan Al-Quran, Al-Quran sendiri akan menolong kita ya. Betul. Akan sangat menolong. Wah, luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini tentang sejarah, tentang bagaimana profil Baba sebagai pimpinan, lalu juga bagaimana perkembangan Al-Quran, dan tentunya harapan dari Baba untuk menutup sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, mungkin Baba punya satu nasihat nih untuk semua penonton gitu yang ada di sini. Kira-kira nasihat Baba nih apa nih? Apalagi sekarang masih Ramadan nih. Iya. Jadi ada 3 orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama adalah orang yang senantiasa berzikir. Zikir juga maknanya bisa juga membaca Quran. Artinya semua kalimat-kalimat Allah yang sering kita ucapkan, sering kita jadikan sebagai katakanlah amalan gitu. Itu semuanya adalah perbuatan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tilawatul Quran. Jadi tilawah membaca Al-Quran gitu. Jadi tilawah itu tidak hanya dibaca ketika pesantren, namun dimanapun, kapanpun kita baca itu Al-Quran, kita murojaah itu Al-Quran, maka disitulah Allah menurunkan rahmatnya, ketenangan, kasih sayang, semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga ialah agar kita memperbanyak sedekah gitu. Sedekah dalam bentuk tenaga, pikiran, ataupun harta. Jadi sebetulnya kita itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya dengan tenaganya, ada orang kaya dengan pemikirannya, ada orang kaya dengan hartanya. Jadi tidak perlu atau tidak hanya mengatakan seorang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, tidak. Tapi orang yang kaya itu adalah orang yang bisa memanfaatkan hidupnya lebih baik begitu. Atau bahasa Rasulullahnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah manusia yang lebih baik, manusia yang bermanfaat, manusia yang istilahnya bisa menjadi pejuang lah untuk orang lain gitu. Insya Allah kedepannya akan semakin berkah kehidupan. Masya Allah. Baik, itulah tadi nasihat dari Baba sebagai penutup bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian Mbak ya pada hari ini gitu. Nantikan sesi selanjutnya yang mungkin nanti kita akan banyak bahas nih tentang berbagai macam tema
dan tentunya yang menarik-menarik. Nah, jangan lupa untuk selalu pantau channel YouTube Nurul Quran dan pastikan untuk selalu subscribe dan like ya gitu, agar dakwah Islam khususnya dakwah Al-Quran nih Betul. Ba ya bisa terus yang barangkali ada juga alumni yang kangen sama Baba kan, Betul, silahkan. bisa sekalian disebarkan konten-konten yang positif ini. Ya, terima kasih Baba untuk waktunya, Sama-sama. kesempatannya. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.